Viral, pensiunan guru di Jambi diminta kembalikan gaji 75 juta ke negara. Wow, gaji yang sudah dia dapat diminta dibalikin ke negara. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is about subscribe. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And today I'm going to have one video to be reacted. Yes, it's so close to me as a teacher. Video ini akan berkaitan banget dengan bagaimana sih suka duka menjadi seorang guru. Terlebih lagi menjadi seorang guru di Indonesia. Seperti apa sih teman-teman juga sering bertanya gimana sih kehidupan seorang guru di Indonesia? Gimana sih kesejahteraan guru-guru di Indonesia? Gimana sih perlakuan-perlakuan yang didapatkan oleh guru-guru Indonesia? Alhamdulillah guru Indonesia juga diperlakukan dengan sangat baik. Tapi ya ada beberapa kasus juga sih gitu yang berkaitan dengan bagaimana penanganan ataupun pelayanan dan perlakuan yang diberikan kepada guru-guru yang ada di Indonesia yang mungkin sedikit membuat kita mengelus dada. Nah, ngomong-ngomong tentang guru, gimana ya? Guru itu selalu diidentikan dengan pahlawan tanpa tanda jasa atau unsung heroes atau hero atau wirat yang tak didendang seperti itu kalau bahasa Malaysianya. Aku makin kesini tuh sepertinya makin kurang setuju ya dengan panggilan ataupun sebutan seperti itu. Jadi dengan adanya slogan ataupun sebutan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu membuat orang makin kesini itu makin kurang respect loh sama guru. Kurang memperhatikan guru, karena memang guru itu identik dengan tanpa tanda jasa. Nggak usah diinget-inget, nggak usah diberikan tanda jasa, nggak usah diberikan sesuatu yang layak mereka dapatkan, itu pun tak apa. Semacam seperti itu pendapat personal aku. Jadi aku tidak mengeneralisasikan, tapi seperti itulah yang nampaknya terjadi di Indonesia saat ini. Padahal kita ketahui bahwasanya tanpa seorang guru tidak akan ada seorang presiden, tidak akan ada seorang dokter, tidak akan ada seorang engineer, insinyur, ataupun mereka yang berhasil ke bulan, mereka yang berhasil ke Mars. Itu tidak akan ada mereka-mereka yang berlaku seperti itu jika tidak ada jasa dari seorang guru. Nah, ada sebuah video viral tentang bagaimana perlakuan yang didapatkan oleh seorang guru di Indonesia. Dan semoga ini aku angkat dan akan menjadi perhatian banyak orang. Dan agar, tidak lain dan tidak bukan, agar kehidupan guru, agar nasib guru itu lebih diperhatikan lagi di masa-masa yang akan datang. Agar tidak terulang hal-hal seperti ini. Seperti apa sih Sastra? Videonya sepertinya serius banget. Yes, serius banget karena ini deket banget sama aku. Seperti aku seorang guru dan ini juga videonya tentang guru. Dan tanpa bercakap panjang lagi everyone, here we go. Viral, pensiunan guru di Jambi diminta kembalikan gaji 75 juta ke negara. Wow, gaji yang sudah dia dapat diminta dibalikin ke negara. Siapa yang salah? Here we go, 1, 2, 3. Nah, ini adalah ibu gurunya guys. Beliau sudah cukup lanjut usia. Ibu sudah kelebihan 2 tahun, ibu harus mengembalikan dana selama 2 tahun. Ya, saya jawab, kenapa saya harus mengembalikan? Saya kan kerja 2 tahun. Kenapa saya harus mengembalikan uang? Mencari uang pribadi, Bang. Ya saya nggak sanggup. Dari mana saya uang pribadi? Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan surat pensiunan, Bu? Tidak ada sama sekali, Bang. Tidak ada. Seharusnya kalau saya dikasih tahu ada surat panggilan sebelum 2022, 21 itu seharusnya ibu sudah dapat panggilan, Bang. 6 bulan sebelum pensiun, ibu sudah ada panggilan, sudah ada surat panggilan. Kalau saya harus tahu dari orang lain, tidak mungkin, Bang. Nah, itu. Harapannya ke depannya seperti apa? Ya, harapan ibu minta selesaikan masalah ini. Minta keadilan-adilannya sesuai dengan pekerjaan ibu, pengabdian ibu sebagai guru. Masya Allah. Dan tidak ada yang saling dirugikan. Ya Allah, mulianya hatimu ibu guru. Ya guys, nah begitulah kisahnya. Ternyata ada sebuah kisah nih di Jambi. Seorang guru sudah
bekerja ekstra lebih 2 tahun daripada yang seharusnya beliau ditugaskan, seperti itu. Beliau di tahun 2022 menunggu surat pencen atau surat pensiun yang diberikan oleh pemerintah kepada beliau. Namun surat pensiun itu tidak kunjung datang dan tidak kunjung dia dapatkan. Dan akhirnya beliau terus bekerja dong, karena memang belum ada keputusan untuk beliau pencen ataupun pensiun. Dan beliau bekerja tambah masa 2 tahun untuk bekerja, seperti itu. Nah, selama bekerja 2 tahun, setelah itu beliau mendapatkan tetap gaji. Selama 2 tahun tersebut beliau mendapatkan gaji tetap, dan akumulasi gajinya adalah 75 juta. 75 juta itu selama 2 tahun, jika kita bagi 24, maka kurang lebih 1 bulan itu akan mendapatkan 3.125.000 atau sekitar 900-an ringgit Malaysia. 1 bulannya gaji yang didapatkan oleh seorang guru senior seperti beliau. Nah, setelah beliau bekerja additional 2 tahun waktunya, kemudian baru keluar surat pensiun dan tiba-tiba dinyatakan ibu seharusnya itu sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Dan ibu diminta untuk mengembalikan gaji yang sudah ibu dapatkan selama bekerja 2 tahun tersebut, yaitu total 75 juta rupiah. Salahnya siapa? Kita coba lihat lagi perhatikan baik-baik, ini salahnya siapa? Ibu tetap mengabdi karena memang tidak ada surat pemberhentian, tidak ada surat peringatan, karena memang tidak ada surat yang menyatakan beliau harus segera pensiun. Sebagai seorang guru, beliau tetap melanjutkan tugas beliau sebagai seorang guru untuk mengajar murid-murid beliau selama 2 tahun tersebut. Nah, tiba-tiba beliau mendapatkan surat menyatakan beliau pensiun dan seharusnya pensiun 2 tahun yang lalu. Terus kemana pemerintah selama 2 tahun tersebut? Kenapa terus dibiarkan hal ini jika memang ibunya itu sudah pensiun dari 2 tahun yang lalu? Salah siapa? Tiba-tiba ibunya diminta untuk mengembalikan uang sebesar 75 juta rupiah. 75 juta rupiah itu bukan nominal yang kecil untuk seorang ibu seperti beliau, untuk seorang guru seperti beliau, seperti itu. Jadi tolong banget pemerintah untuk hal-hal seperti ini diperhatikan. Kemana Departemen Pendidikan selama ini, dan tiba-tiba datang 2 tahun berikutnya dan langsung meminta duit kepada ibunya. Apa salah ibu ini sehingga dimintakan duit? Beliau bekerja selama 2 tahun tersebut. Beliau tidak duduk di rumah, beliau tidak hanya minum kopi di rumah, namun beliau mengajar, datang ke sekolah untuk mengabdikan diri, mengabdikan ilmu beliau kepada anak-anak murid beliau. Sungguh sebuah fenomena yang gimana ya, kita tidak tahu tiba-tiba ada surat seperti itu dan blaming other people dan blame bahwasanya ini kesalahan ibu dan ibu harus bayar apa yang sudah ibu terima, 75 juta rupiah. Menurut kalian teman-teman, para viewer semua, ini gimana? Salahnya siapa? Apakah salah ibu ini yang terus melanjutkan mengajar, mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru, atau salah daripada Departemen Pendidikan yang tidak memberikan surat itu 2 tahun yang lalu? Hal-hal seperti ini sangat banyak terjadi kepada seorang guru di Indonesia. Ya, mungkin tidak di blow up oleh media massa saja, namun kebetulan video ini viral dan diangkat. Belum lagi video-video lain di mana guru dimarahin terang-terangan oleh orang tua murid, dikatakan gak usah jadi guru kalau mengeluh. Kemudian gaji yang hanya didapatkannya 300.000 rupiah, which is like only 100 ringgit in a month. Bayangkan gitu loh, orang yang benar-benar membangun bangsa ini, orang yang benar-benar membangun generasi muda untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan, hanya dihargai dengan jumlah nominal seperti itu. Actually gurunya baik-baik aja, terima-terima aja sih, tapi mohonlah masyarakat, mohonlah pemerintah juga tidak menambah beban-beban guru dengan mengata-ngatai, dengan menambahkan beban mereka, dengan mengata-ngatai ataupun memperlakukan mereka seperti seorang yang tidak berjasa apa-apa kepada negara dan bangsa ini. In fact, mereka adalah orang yang sangat berjasa, impact mereka sangat besar untuk kelanjutan bangsa ini, dan aku percaya negara yang besar adalah negara yang sangat mampu untuk menghargai guru-guru mereka, untuk menghargai orang-orang yang sudah memberikan ilmu mereka kepada bangsa ini. Dan rasa-rasanya untuk di negara Indonesia saat ini, di mana biaya pendidikan semakin tinggi, namun kesejahteraan guru semakin tidak diperhatikan.
itu sangat-sangat mengiris hati bagi kami, khususnya saya sebagai seorang guru. Saya berharap semoga kejadian ini benar-benar mendapatkan perhatian daripada pemerintah dan diselidiki dengan sebenar-benar ini sumber kesalahannya dari mana, kesalahannya dari siapa, sehingga bisa dicarikan solusinya. Aku sangat agree banget dengan perkataan Ibu tadi. Kita cari sama-sama masalahnya, kemudian kita sama-sama cari solusinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan kalau kita ngomongin 75 juta rupiah, menurut aku apa yang sudah Ibu lakukan selama 2 tahun ini, sebenarnya 75 juta rupiah itu bukanlah nilai yang setimpal atau nilai yang seimbang berbanding apa yang sudah Ibu itu lakukan kepada murid-murid dan kepada bangsa ini. Ya, seperti inilah yang terjadi nasib guru di Indonesia. Sangat memprihatinkan. Semoga ada orang baik di luar sana yang mau membela guru ini, mungkin pengacara, lawyer, atau advokat yang berbaik hati bisa memperhatikan kondisi dan keadaan beliau sekarang. Terima kasih, itu aja dari saya. Jika kalian memiliki pendapat, boleh share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Itu aja. Terima kasih. That's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this very good, don't forget to just thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to the subscribe button. From Indonesia. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mau turun hujan. Bye.